wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini nggak ada yang asing bagi saya wajah-wajahnya, Masya Allah. Ya, dengan Profesor Dr. Sumarlam ini juga hampir kalau ke Masjid Pesuan saya juga ketemu beliau. Kemudian kalau dengan Pak Sigit ini juga di pensiunan Telkom. Ya, Pak Fauzan juga pengajian amal suhada. Yang lainnya juga di beberapa majelis taklim. Kalau pas saya ke Pak Suidola nggak ketemu sama Pak Widana. Ya, saya biasanya di atas itu. Ya, pokoknya lah ini udah saya bersaksi ketemunya teman-teman ini pas yang di baik-baik semuanya. Ya, ini menjadi saksi kebaikan. Saya nggak pernah ketemu jenengan di diskotik. Aku yang nggak di situ, jenengan juga di situ. Jadi yo, alhamdulillah nggak ketemu. Gitu. Masya Allah, saya senang banget ketika dihubungi Prof. Dr. Marlam kok pas nyambung waktunya. Jadi habis tadi dari pondok ke sini, habis nanti ke Abah Kasum, sorenya nanti di Loji Gandrung. Jadi set-setnya nyambung pas gitu. Loji Gandrung kajian suami istri, nek bapak ibu ikut nderek harus bawa suami istri atau bukan nggak boleh bawa nih, saya bilang kemarin nek bawa mungkin kaboten gitu, gandeng apa ya gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, makasih Pak Marem, wah disampaikan tentang pembangunan, Masya Allah, nggak ada nitip-nitip beliau sendiri yang Masya Allah ya. Ya jamaah memang di situ ternyata mau dibangun, bukan mau, sudah dibangun 25 hektar itu. Dan bukan 25 hektar ternyata Pak, lebih. Ya, 40 hektar Pak. 25 itu paling mungkin baru apanya itu. Saya kemarin masuk Pak, wah luar biasa. Tak statuskan yang nyimpen nomor saya itu. Bangunan gerejanya itu salibnya sudah luar biasa. Ke Asia Tenggara apalagi. Ya enggak. Dunia. Oh dulu. Oh enggak. Beda lagi Pak. Yang dulu itu jadi ujian menara Quran ini ngunu-ngunu ternyata. Yang dulu udah kita beli. Yang 3.200. Udah selesai. Dan ternyata ini. Bangun 25 hektar lebih. Ada yang mengatakan 40 hektar. Depan Pondok Putri Pak. Nah, pengen dolan-dolan begitu. Ya makanya kemarin ya Allah. Qadarullah kita dapat amanah dari Nuim itu untuk ngelola yang putri, belum ada tempat. Nah sekarang kan anak-anak kami yang putri itu masih di SD, bekas SD Karangturi. Bekas SD Karangturi itu kan ada 2 SD, SD 1, 2 itu terus kayaknya di merger gitu. Nah anak-anak saya itu sementara di situ. Karena tiba-tiba kami dapat amanah putri segitu banyaknya, terus saya harus menerima Pak, kita nggak boleh menolak amanah. Pokoknya tak titipkan dulu di mana SD Karangturi, nek jenengan pirsa menara Quran agak timurnya ngitan sekedhik. Lah niku wonten SD sing mboten diagem. Nah itu anak-anak kami sementara di situ. Tapi kan siswa juga tega loh. Ya Allah, dia ini kelangan 700.000 pas diajak piknik oh ya namanya tempatnya terbuka, jadi belum ada pagar keliling itu belum ada. Terus dikirimi guguk mati, enak aja mah, guguk mati di situ gitu. Nah akhirnya alhamdulillah kok samping Masjid Plesungan itu kok qadarullah dijual, terus kita hasung kaum muslimin yang harusnya belinya 280, duitnya turah. Ya, udah lagi nggalang dana, ditelepon orang dari Jakarta yang nggak pernah ketemu Pak. Ustadz mohon maaf ini benar mau dibuat pondok. Nggih benar, saya bilang. Tolong ini untuk saya saja. Terus maksudnya yang beli saya. Jadi yang 280 meter itu langsung ditalangi satu orang. Belum pernah ketemu, nggak tahu siapa. Akhirnya karena uang udah kadung ngumpul tak buat beli sebelahnya. Karena asbabnya dari kaum muslimin untuk beli tanah. Ya kan akhirnya terbebas 400 meter ya Pak ya. Gitu. 400 meter, alhamdulillah kita nggak berhenti,
langsung ya langsung dana lagi, udah lantai 1, sekarang mulai ngecat lantai yang kedua. Ya, doakan Bapak Ibu semoga lancar. Alhamdulillah. Untuk niatan saya untuk benteng akidah Solo Utara secara khusus umumnya ya kaum muslimin gitu. Monggo ya, di situ tempatnya unik ya, kontur tanahnya dulu banyak kandang babinya gitu. Kandang babinya banyak banget. Alhamdulillah kemarin dapat wakaf truk aku, Pak. Gitu. Truk tahun 73 atau 75 gitu. Ya tuh. Alhamdulillah tambah ditawar sampai orang-orang yang motor klasik, mobil klasik gitu. Ya. Oke, padahal saya sebelumnya ngisi di Ilru. Ilru itu Indonesia Land Rover United. Ya, di mana? Spekta Merbabu. Aku yang kaget, Pak. Mobil regane 4 M gitu tuh. Biyo kita nggo bangun pondok wis ngantek tak kolam renangnya, Pak. Tapi kemarin nggak tahu, saya diundang di sana untuk mendoakan supaya acaranya berkah. Unik juga gitu. Asia kayaknya itu. Ya, jadi Land Rover. Oke, Bapak Ibu, kita masuk di kajian kita. Di kesempatan hari ini kita akan membahas atau tema kita adalah tentang rihlah ilmiah, yaitu perjalanan ilmiah. Perjalanan ini tidak sekedar perjalanan yang membahagiakan fisik, ya, tetapi juga perjalanan yang bisa membahagiakan hati. Sebagaimana ini juga napak tilasi atau membuka pikiran kembali kita ketika haji. Ya, ini kan IPHI subranting Sibila Pelangi Bonoroto Pusari Biyuh, ya Masya Allah. Wangel nih ngapal guys saya jamaah. Wis subranting apa tadi? Sibila Pelangi Bonoroto Pusari, Masya Allah. Nah, jamaah yang berbahagia, jadi ternyata berjalan kan nanti ada rihlah atau safir atau musafir lah, ada yang sifatnya haram, ya, ada yang sifatnya haram, ada yang mubah boleh gitu aja. Kalau yang haram ya musafir tapi pengen nyolong, musafir untuk korupsi atau musafir untuk maksiat, ini mesti musafir yang haram. Jamak sholat, jamak qashar nggak boleh. Ya, jamak qashar kok nggak maksiat, itu nggak boleh jamaah. Walaupun dia seorang muslim, jamak qashar nggak boleh dilakukan untuk maksiat. Yang kedua ada namanya rihlah atau safar yang mubah. Yo mau ke pantai, mau ke gunung, ya sifatnya mubah. Ada yang derajatnya bisa sunnah bahkan wajib. Ya, kalau sunnah ya ziarah kunjungan yang memang tidak ada kewajiban di situ, sunnah hukumnya, ya. Dan di antara yang dicintai oleh Allah adalah al-mutazawwirina fiyya, orang yang saling berkunjung karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kunjungan-kunjungan ke saudara, ke teman, ya ini menambah kebaikan. Tapi juga ada safar yang wajib, seperti apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, itu adalah safar yang wajib. Ya, bukan wajib lagi sebenarnya, secara hukum itu sudah masuk ke rukun gitu kan ya. Namanya rukun itu berarti sesuatu yang harus ada dalam bangunan sesuatu itu. Misalkan masjid rukunnya ada lantai, ada pondasi, ada tiang, ada atap. Nah, itu adalah haji. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Karena dengan perjalanan, dengan kita piknik, rihlah, kalau bahasa kerennya rekreasi, kalau bahasa pengobatannya healing, itu ternyata kita akan banyak mendapatkan kebaikan. Nanti akan disampaikan oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih insyaallah yang akan kita bahas. Artinya bahwa walaupun hajinya sampun, tapi perjalanan-perjalanan ilmiah, perjalanan-perjalanan spiritual, perjalanan-perjalanan silaturahmi itu tetap harus kita lakukan. Walaupun nanti jaraknya ya kondisional dan situasional. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kita mulai dari perkataannya Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Dari syair yang cukup panjang akan kita ambil tengah-tengahnya saja.
Beliau ngendika wasafir dan berpergianlah. Jadi Imam Syafi'i itu memerintahkan kita untuk safar dan bepergianlah. Ya. Bukan kabur lah, bukan lungolah ya, tapi bepergian yang memang diniati sejak awal adalah baik. Ya. Yang mana dengan safar ini nanti kata Imam Syafi'i kalian akan mendapatkan 5 keutamaan minimal. Fafil asfari, maka dalam safar itu khamsu fawaid, terdapat minimal 5 perkara, 5 manfaat, 5 faidah. Ini kita peroleh insya Allah ketika kita melakukan safir tadi atau safar kemana. Yang pertama, dengan adanya bepergian safar akan terjadi pada diri kita yaitu tafriju hamin, menghilangkan kesedihan, menghilangkan gundah gulana. Nek ibu-ibu kok ning omah merengut wae iso-iso kurang piknik gitu. Betul loh, ibu-ibu. Lah sing dihadapi mau wajan terus, dihadapi mau umbah-umbahan terus. Ya perlu ternyata. Untuk jalan-jalan itu perlu. Itu jamaah. Lah nanti tekniknya kayak apa? Ini kita Ustaz harus ngajak jalan-jalan iki. Enggak, memotivasi gitu. Oke. Jamaah yang kami hormati, jadi wasafir dan bepergianlah fafil asfari khamsu fawaid. Dalam bepergian itu ada 5 keutamaan. Yang pertama tafriju hamin, dapat menyembuhkan rasa sakit, menghilangkan kesedihan. Ini memang makanya kalau anak-anak itu rewel, nangis ini ngomah jamaah, coba. Nah, jak metu. Gitu loh jamaah, jak jalan-jalan, mulai wes turu. Tapi jujur Pak Bu, nek disuruh milih no, Ustadz mau jalan-jalan sama ibu-ibu atau bapak-bapak, aku milih ibu-ibu Pak. Kopen Mbak. Bener Pak, aku bolak-balik ambek bapak-bapak iguaring kok Pak. Guaring kan. Di bis ini cuma apa coba pertanyaannya. Kowe nggowo ngombe to ora? Lah tak kira kowe nggowo. Lah tak kira kowe nggowo permen belas ya aku ora. Nek wong lanang ngono Pak. Tapi nek ambek ibu-ibu wong wedok kopen walaupun rempong. Dringjer, gedang godok, magicom, iyo, tahu susur. Wih kadang-kadang roti-roti aram-aram sing ning kulkas rantai digowo jamaah. Ini rapas perjalanan rantai otak gitu. Komplit Bu. Saya itu pernah saya kan nggak kenal rotok jaim ngono. Mungkin rotok sombong sikit saya waktu itu. Mau ke Jakarta, nggak punya temen saya. Waktu itu belinya ekonomi yang 4 adep-adepan kayak gitu. Depan saya itu mbah-mbah naiknya dari Klaten. Nggowo tenggok, ngertos tenggok. Sing dari bambu dianyam itu Pak. Senik ya. Bener. Bapak dari mana kok ngerti seni? Haliaso. Biasa seni basa Ngawi ya Pak. Ya. Seni tenggok. Ya. Gitu. Tumbuh kereneng, nek kerenengi sing bolong-bolong, nek tumbuh sing rapet tuh. Ya, jamaah, itu si mbah-mbah tadi itu saya menduga ketoke bareng jagong. Atau mau ke rumah putune. Ya, sehingga lagi naik gitu nggak begitu lama langsung bukai godong-godong enek wajik, jadah, rengginang, terus enggak Pak, nawari saya, Mas, monggo Mas, gitu. Monggo lo Mas, menawi kerso lo Mas, wonten jadah ngeten-ngeten saya. Makasih Bu, makasih. Gitu. Saya nggak bawa apa-apa, cah lanang kok.
lewat nasi rames yang pramugarine itu. Oh, nggak menerima dari ibu, nanti insya Allah nek luwe ya nek sing dodol. Jam 12 Pak, saya lapar. Nunggu nasi rames ora nek sing lewat meneh, Pak. Akhirnya saya ke restorannya Kereta. Ya, saya datang, Pak. Ternyata apa? Habis ramesnya. Yaudah nasi goreng, Mbak. Habis, Pak. Pop mie habis, Pak. Habis kabeh, Pak. Ya Allah. Balik meneh ke tempat duduk. Saya berharap Mbak Endang buka godong meneh. Ndang nawani, ternyata kesempatan gak berulang 2 kali, Pak. Ya Allah, kok yo ora buka kendang nawari ngono. Mok tekok Mas, iki dugi pundi Mas ngono. Brebes, Bu. Oh alah, nggih sampun, turu meneh. Harapan saya itu padahal gitu Pak yo. Enggak jamaah. Oke, kembali. Safar itu tafriju hamin, membuat kita insya Allah sedihnya berkurang, bahkan bisa hilang. Coba. Ya, apalagi safarnya di sini memang safar-safar yang mengandung nilai-nilai religi, spiritual. Kita lihat bagaimana kesedihan Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditinggal istri tercintanya Khadijah. Kemudian beliau juga ditinggal paman terbaiknya, ya, yaitu Abu Thalib, walaupun tidak masuk Islam, tetapi secara ya bantuan logistik, pengayoman, perlindungan duniawianya bagus banget jamaah. Dan akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW itu sedih banget sampai tahun itu disebut dengan Amu Husnin. Ya, Amu Husnin, tahun kesedihan. Sedih banget Nabi. Akhirnya apa? Diobati oleh Nabi dengan piknik. Sama Allah disiapkan transportasi yang namanya buruk. Dikasih gaitur namanya malaikat Jibril. Destinasi satunya Masjidil Aqsa. Destinasi 2 langit 1 sampai 7. Destinasi 3 Sidratul Muntaha. Bahkan ada yang mengatakan 4 karena diawali dari Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha. Kemudian ketemu tokoh-tokoh hebat, ada Nabi Musa, Nabi Yusuf, ya nabi-nabi yang lainnya, sampai ketemu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan pada ujungnya ketemu Allah Subhanahu wa taala dan pulang ke bumi membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa, Bu, Pak? Sholat 5 waktu dan berita-berita tentang surga dan neraka. Setelah itu beliau semangat lagi. Ya, awalnya luar biasa itu jamaah. Sedih, Pak. Istri meninggal, paman meninggal. Ya, sedih. Ya, kok Nabi sedih? Ya, sedih itu ada minimal 2 macam. Sedih yang boleh, sedih yang nggak boleh. Kalau sedih yang boleh itu ya wajar. Wong ditinggal anaknya meninggal, ditinggal ibu meninggal, mosok nggak sedih, mosok bahagia lah, ya aneh toh jamaah. Tapi selama dia tidak mencela takdir, tidak marah kepada Allah yang telah menentukan kematian itu, maka tidak mengapa Pak Bu. Tapi kalau Allah kejam, ini takdirnya nggak bener lah, itu beda lagi. Itu kesedihan yang membawa kepada murkanya Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu, dengan perjalanan ini Masya Allah, dengan rihlah piknik, itu akan mendapatkan yaitu apa? Kebungahan. Ya, hati ini akan enak, akan asik. Karena bisa melihat, oh ijo royo-royo, lihat ombak-ombak, wis rotok ngilangi sepaneng tagihan loh jamaah. Gitu. Ya bukan lari dari tagihan sebenarnya ya. Tapi lumayan, saya hari apa ya kemarin? Ya belum lama sih, 3 pekan yang lalu kayaknya jamaah saya juga ya ke pantai sama para asatid ke pantai selatan sana jamaah. Orang kok duit turah-turah gitu enggak jamaah. Ya pengen untuk semangat itu ternyata butuh yang nyemangati gitu. Bawa daging kurban jamaah.
bawa ke sana padahal 3 minggu diingin loh jamaah. Bawa daging kurban ke sana, berangkatnya biasanya saya jam 5 sore. Kemarin agak telat karena ada acara di Kemuning, saya berangkatnya jam 9 malam. Sampai sana sekitar tengah 12, Pak. Gelar tikar, bikin kopi, ngobrol-ngobrol santai. Habis itu ngantuk seliut-seliut, jam 3 bangun, tahajud bersama, ba'da subuh jamaah, tausiah, langsung esok-esok ning pinggir pantai, wis kayak Raja Salman, Pak. Ya, lagi membayangkan ombak, melihat ombak sebentar, langsung banyak pelayan yang datang. Monggo Pak, arem-aremnya, monggo Pak, apa itu, bakpaunya. Ternyata wong dodolan. Ya. Tak kira iki kayak ngelayani Raja Salman gitu ya Pak. Tapi Masya Allah asik ya Pak. Ya ini udah kayak begitu rela bepergian, ojo dipikir entah epiro. Oh tambah sedih minggu jemaah. Rasido seneng jemaah. Ya, mikir piknik kok dikalkulasi ya Allah ning kamar mandi ping 8, berarti 2000 ping 8. Alah. Yang gue nyewa BC 2.500. Rasido bahagia jemaah. Ya, ringko tambah nelongso tok. Mulai kok piknik anak 6 sirai wedi tok, ya. Terus gombal mukione teles kabeh. Wes, nek sing dipikir kuenya sama. Bapak Ibu tindak haji. Wi nek sing dihitung apanya? Biayanya, biaya digunakan bepergiannya dan biaya yang hilang ketika dia meninggalkan pekerjaannya. Wi double jamaah. Misalnya ya jenengan punya toko atau punya apa, kayak pas jenengan kesah tindakan nggak ada yang jaga, kurang lebih 40 hari, mau nggak mau tokonya harus tutup, atau misalkan buka hanya sebagian ngentek dagangan saja karena anak buah belum bisa kulak misalnya. Wah ini dihitung grantes ya maaf. Biasanya pemasukan sehari itu ya bersih 200.000, mungkin 500.000 dipengking ya toh jamaah. Terus hajinya yang ngono, bayar sekian, belum yang lain-lain. Wah itu nih dipikir dikalkulasi terus ya mbak NTU 70 juta jono tuh kok nih mobil lagi ya wis. Nek mikirnya kayak gitu jemaah, nggak pernah bahagia. Gitu. Tapi kebahagiaan itu nanti munculnya di hati, ya di hati jemaah yang berbahagia. Oke. Nah kemudian yang kedua. Dengan adanya kita bepergian, dengan adanya rihlah, waktisabu ma'isyatin. Ya, yang pertama tadi dengan rihlah dapat apa? Menghilangkan kesedihan. Yang kedua, dengan rihlah kamu akan mendapatkan waktisabu ma'isyah, mendapatkan kehidupan, rizki. Dengan tindakan itu Pak, dapat rizki. Tapi rizki jangan selalu dihitung materi. Kadang-kadang rizki bisa berupa informasi. Ya, rizki bisa juga berupa relasi. Ini penting jemaah dan ini mahal. Dengan bepergian kita kemana itu, insya Allah kita akan mendapatkan rizki itu. Ya. Kalau kemarin itu ada yang posting ya jemaah, yang haji kemarin ini. Ya, nyambi ambek dodolan rokok toh. Biyuh kayak rokok itu kewalung kayak ini dijahit ngono ben ketok nek wong kayak rokok ilegal kabeh. Ya. Terus ketika ditanyai kan rokok non bea cukai. Lah iki kan orang nang Indonesia ngono jawabe. Oh ya bener ya. Nek bea cukai lek nang Indonesia lah iki kan ning Arab. Gitu. Jamaah yang berbahagia. Ya tentu kalau kita ini bukan itu ya. Nah, jadi kita bepergian ya kalau ada acara-acara, ini orang prinsipnya ekonomi itu emang pinter kok jamaah. Ketoknya karo piknik ngono mbek dodolan tisu, ngono ya enak lho jamaah. Ya karo piknik dodolan plastik, sendal ning masjid apa gitu. Ya Allah, enak wae idene ngono. Jamaah nek aku wis ora nyambung ngono ki jamaah. Aku bahagia ngono aku jamaah. Gak iso nyambung. Tapi kalau interaksi, ya kemudian relasi, itu bisa kita peroleh jamaah.